Selamat datang, selamat bergabung Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Eh, Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih bisa berkumpul dan bersilaturahmi di momen webinar Ramadan Jaga Bumi. Oke, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kami, junjungan kita semua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta tabiin, dan semoga kita semua termasuk umat-umatnya yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita mulai dengan ucapan basmalah untuk membuka webinar pada hari ini. Mari kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan Bapak Prima Hadi Putra selaku Direktur Komunikasi dan Teknologi Dompet Duafa untuk memberikan sambutan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, rekan-rekan dari volunteer, pada pagi hari ini kita bisa bertatap maya ya, walaupun lewat online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Saya sekarang sedang di jalan di Bogor, suasana cerah alhamdulillah, dan iya, nikmat ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang perlu kita syukuri. Dompet Duafa bersama seluruh aliansi Ramadan ini pun alhamdulillah bergerak untuk terus mensyiarkan ajaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan pada pagi hari ini wabil khusus kita bicara tentang bulan Ramadan, kita bicara tentang Ramadan yang ramah terhadap bumi, karena memang ini ya kita cukup prihatin ketika bulan Ramadan justru banyak. Tadi malam saya baru ikut acara buka puasa bersama bersama satu komunitas ya, yang juga melibatkan Dompet Duafa. Terlihat juga ya banyak sekali makanan-makanan yang tersisa di piring-piring ya, bukan tersisa di buffet. Kalau tersisa di buffet bisa kita manfaatkan, tapi tersisa di piring-piring yang kalau kita pikirkan ya ini kan salah satu bentuk tabzir atau mubazir. Nah, mudah-mudahan sebenarnya Ramadan ini kita berharap kita menyuarakan tentang bagaimana Ramadan ini bisa betul-betul memberikan hikmah yang sangat besar bagi masyarakat gitu ya. Nah, saya bersyukur ya, kita bersyukur semua adanya inisiatif bulan Ramadan ini dari teman-teman Green Faith, teman-teman dari Aisyah, teman-teman semua lah. Mungkin saya nggak bisa sebutkan nama-nama yang besar, tidak bisa disebutkan nama, tapi karya-karya besar ini yang memang sangat diharapkan oleh masyarakat ya. Alhamdulillah Dompet Duafa sudah konsisten tahun kelima kita menjalankan kurban tanpa plastik gitu ya. Yang hal-hal ini menurut saya perlu terus kita suarakan gitu ya. Kita suarakan terutama di banyak-banyak komunitas agar Ramadan kita, wabil khusus Ramadan karena kita sekarang Ramadan jauh lebih baik seperti tuntunan dari agama. Dan tentu saja bumi ini sudah semakin tua, butuh orang-orang yang tekun untuk merawatnya, laksana orang tua yang butuh banyak sekali tangan untuk merawat. Maka inisiatif-inisiatif ramah lingkungan, ramah bumi bersama teman-teman dari kementerian dan juga dari NGO tentu saja ini jadi
jadi nafas baru dalam merawat bumi. Nah, mudah-mudahan teman-teman lewat Zoom kali ini ya kita bukan hanya membicarakan konsep, kita juga sudah mulai mengaplikasikan hal-hal ini dan terus mengembangkan ke masyarakat sehingga bumi yang kita sayangi ini memberikan daya dukungnya yang lebih lama terhadap kita dan cucu kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena saya ingat sekali hakikat bumi ini sebenarnya bukan warisan ya, tapi ini adalah titipan dari anak cucu kita. Dan mudah-mudahan semua gerakan-gerakan kita ini Allah ridhoi, Allah jadikan catatkan sebagai amal baik kita, Allah catatkan sebagai bentuk kita, bentuk sayang kita terhadap bumi dan masyarakat. Tak berpanjang kalam, itu saja sambutan dari saya. Selamat buat teman-teman semua atas inisiatif ini. Ya, buat semua teman-teman pendukung aliansi, semoga kita dapat terus melangkah berjalan bersama. Kita bisa terus menjadikan, seperti tadi saya katakan, bumi ini menjadi lebih baik dan memberikan dukungan yang lebih besar kepada umat manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Putra yang sudah memberikan sambutan. Berikutnya kita persilahkan kepada Mbak Hening yang sedang di Ternate. Halo Mbak Hening, sudah standby ya Mbak ya? Oke, Mbak Hening sebagai Koordinator Green Fed Indonesia dan aktivis LLHPBPP Aisyah, dipersilahkan untuk sambutan dan membuka acara webinar Ramadan Jaga Bumi pada hari ini. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak. Saya double sebentar. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mbak Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sinta yang pagi-pagi sudah menemani kita semua, juga teman-teman narasumber, ada Davina. Selamat pagi Davina. Kemudian teman-teman dari Domba Duafa, teman-teman dari ibu-ibu, bunda-bunda kami dari pimpinan pusat Aisyah, juga semua peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, kami lari-lari. Saya yang lari-lari dari satu tempat ke tempat lain sehingga agak terlambat sedikit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini yang sangat baik kita dipertemukan pada sebuah acara webinar dengan tema Ramadan Jaga Bumi. Kemudian sholawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pada saatnya kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Insya Allah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kesempatan kali ini saya sebenarnya tidak hanya membuka, tetapi biar hemat waktu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan Ramadan Jaga Bumi. Saya ingin, oke, sudah dikasih akses dari teman-teman. Sebentar. Filenya mau saya, dari saya aja kalau gitu ya teman-teman. Bapak dan Ibu semuanya, kesempatan hari ini adalah kesempatan yang sangat baik karena kita pada hari Ramadan di mana
kita semua pada kesempatan kali ini melaksanakan ibadah puasa, terutama untuk saudara-saudara kita yang Muslim. Dan ini adalah momentum di mana kita melaksanakan ibadah puasa dan sekaligus melaksanakan kegiatan Ramadan berupa tentang dia bilang sih berupa Ramadan Jaga Bumi. Apa sih yang dimaksud dengan Ramadan Jaga Bumi? Jadi kita mulainya dari diri kita, ibu-ibu semua, bapak-bapak, bahwa bulan Ramadan itu kita syukuri sebagai bulan yang penuh makna, sebagai bulan yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan, bulan di mana setiap apa yang kita lakukan itu mempunyai pahala yang berlipat-lipat. Sesungguhnya kegiatan Ramadan Jaga Bumi itu hanya salah satu hal kecil dari rahmat bulan Ramadan. Ramadan adalah sebuah momentum di mana kita bisa merubah atau melakukan revolusi dan evolusi diri, termasuk melakukan revolusi dan evolusi terhadap bumi, di mana ini menjadi momentum yang sangat penting. Dan ini adalah bagian dari rahmatan lil alamin, bagian dari rahmat pada bulan Ramadan. Apa yang sesungguhnya kita tahu pada Ramadan Jaga Bumi? Ramadan Jaga Bumi adalah sebuah kampanye yang mempromosikan gaya hidup yang berkelanjutan dan ramah lingkungan selama bulan Ramadan. Dan karena ini tadi seperti saya katakan adalah bulan suci di mana umat Islam di seluruh dunia melaksanakannya dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan memberikan panduan kepada kita kaum muslim tentang bagaimana cara-cara melakukan kegiatan-kegiatan selama Ramadan. Dengan mengikuti Ramadan Jaga Bumi, maka kita akan mempraktekkan hal-hal kecil yang itu sesungguhnya bermula dari nilai-nilai yang ada dalam agama kita dan kemudian dalam aksi lingkungan dan tercermin dalam kegiatan sehari-hari yang berdampak pada positif bumi dan lingkungan kita. Nah, apa yang menjadi panduan dari Ramadan Jaga Bumi? Yang pertama adalah bahwa Al-Baqarah 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang salah. Dari ayat Al-Baqarah 185 kita menyampaikan bahwa kita tahu bahwa di situ ada pembeda antara benar dan salah. Kalau selama ini kita sebenarnya tidak melakukan Ramadan Jaga Bumi, itu berarti kita pada posisi yang salah. Kalau kita mulai melakukan Ramadan Penjaga Bumi dengan kegiatan-kegiatannya, maka kita akan berhijrah pada sesuatu yang lebih baik dan itu benar. Tapi ini semua adalah bagian dari Ramadan yang penuh rahmat. Kemudian kita mendengar hadis Bukhari Muslim yang menyampaikan barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya dosa-dosanya akan terampuni. Ini luar biasa. Jadi menjaga diri, menjaga perkataan, menjaga nafsu, tapi juga menjaga bumi kita untuk tetap berlangsung adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya berfungsi untuk diri sendiri, tetapi menjadi amal jariah yang tidak akan pernah habis. Nah, hal yang lain adalah panduan yang lain tentang Al-Baqarah 60. Kenapa ini menjadi sangat penting saya masukkan? Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu merusak muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Membayangkan ibu-ibu, bapak-bapak semua di dalam bulan Ramadan ada banyak sekali sampah yang selalu menggunung, terutama adalah sampah makanan. Makanya nanti kita akan ada di Eko Takjil yang itu menyebabkan penumpukan sampah dan menyebabkan polusi, mulai dari polusi bau, kemudian penyakit, kemudian merusak lingkungan dan seterusnya.
Nah, inilah menjadi dasar kita kenapa ada peringatan dan janganlah kamu merusak di muka bumi, tetapi kita kemarin melakukannya. Halo Mbak Ning, punten. Sepertinya Mbak Ning nge-lag ya. Sinyalnya mungkin terputus. Oh, gelap. Mohon maaf. Kita menunggu Mbak Ning sebentar. Oh, Mbak Ning, apakah sudah bergabung kembali? Mohon maaf, ada gangguan teknis. Kita tunggu sebentar lagi ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Saya sudah ngomong dari tadi, ternyata keluar dari Zoom, Masya Allah. Iya. Saya nggak tahu kalau keluar dari Zoom. Maaf ya ibu-ibu semua, bapak-bapak. Saya ulangi tentang tadi bahwa kesempatan kali ini adalah Ramadan Jaga Bumi, di mana kita semua melakukan kegiatan sebagai implementasi kita sebagai umat, di mana Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya bukan kita ingin di dalam keistimewaan tersebut kita yaitu kemudian Amerika, Indonesia, beberapa negara di Kenya dan beberapa negara di Arab yang kita bersama-sama melakukan gerakan Green Ramadan, dan di Indonesia kita menamakan dengan Ramadan Jaga Bumi. Ramadan Jaga Bumi itu apa? Ramadan Jaga Bumi itu adalah kampanye yang mempromosikan keberlanjutan dan kegiatan ramah lingkungan dengan beberapa kegiatan, sehingga dari nilai-nilai keagamaan yang seharusnya sudah terimplementasi itu menjadi gerakan-gerakan yang gerakan aksi sehari-hari. Nah, dasarnya adalah kami ada beberapa dasar. Yang pertama tentang keistimewaan bulan Ramadan, tentang surat Al-Baqarah, kemudian tadi saya sudah menyampaikan ya, nggak tahu apakah tadi sudah putus sampai di sini, yaitu diantaranya tentang Al-Baqarah 185, surah Al-Baqarah 185. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara benar dan salah. Di sini sudah sangat jelas bahwa kalau selama ini kita melakukan sesuatu yang tidak menjaga tetapi merusak, diantaranya adalah melakukan sesuatu yang berlebihan, penggunaan segala sesuatu yang tidak yang tidak ramah lingkungan, itu berarti kita adalah pada kelompok yang salah.
Dan moga-moga dengan Ramadan kali ini kita mampu berhijrah untuk pada sesuatu yang lebih baik, mampu berjihad pada sesuatu yang lebih baik. Juga dalam Bukhari dan Muslim hadis menyampaikan bahwa barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya dosa-dosanya akan diampuni. Dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya, ada 3 ayat yang Ya, halo Mbak Ning. Sepertinya sinyal di Ternate memang agak kurang baik. Oke, mungkin Mbak Intan bisa bantu slide show-nya Mbak Hening ya, sambil kita menanti Mbak Hening kembali menjelaskan tentang Ramadan Jaga. Belum tampilan slide show, Mbak. Baik, Ibu Somiati. Oke, baik. Mungkin karena Mbak Hening masih mencoba untuk kembali ke ruang Zoom, mungkin kita coba beralih dulu ke acara berikutnya. Acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dari Mbak Vela Rahmayani, yaitu dari anggota LLHPB Jawa Timur. Kepadanya dipersilahkan. Monggo Mbak Vela. Sudah siap Mbak Vela? Halo Mbak Vela, tadi sudah bergabung ya? Ngapunten Bu, tadi terbentam. Oke, silakan Mbak Vela. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu libadatin maitin fa'anzalna bihil ma' فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.
Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya. Sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam-macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator. Ya, Maha benar. Terima kasih Mbak Vela Rohmayani, Maha Moderator Allah atas segala firman-Nya. Semoga lantunan ayat suci tadi membawa manfaat dan semakin meningkatkan ketakwaan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya yaitu adalah keynote speech dari KLHK kepada Ibu Sinta Saptarina selaku Direktur Pengurangan Sampah KLHK, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Ika, suara saya apa terdengar? Ya, Terdengar Bu Sinta. Alhamdulillah, jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Putra dari Dompet Duafa, yang saya banggakan, yang saya sayangi nih Mbak Hening Parlan yang luar biasa, kayak helikopter keliling-keliling terus nih. Yang kami hormati juga narasumber yang lain, ada Mbak Darina, ya, ada Mas Ahlun, lalu juga teman-teman panitia, Mbak Ika, Mbak Intan, dan yang paling saya banggakan nih teman-teman dari Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Aisyah, juga dari Didi Volunteer Dompet Duafa. Luar biasa sekali, saya senang bisa bergabung di acara pagi hari ini karena Mbak Hening luar biasa ya, ternyata ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Kendari, ada yang dari Papua. Senang sekali saya, rasanya mudah-mudahan semakin diberkahi nih di bulan Ramadan. Saya cuma dikasih waktu 20 menit sama Mbak Hening, saya takut diputus nih, jadi saya mungkin langsung share screen saja. Saya menyiapkan sekitar 25 slide, tapi saya akan coba cepat. Sama Mbak Hening sih bukan siapa-siapa, sering sekali kami Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Aisyah, namun juga tahun lalu kami juga bekerja sama dengan konsorsiumnya, dengan Dede Volunteer dan Dompet Duafa. Terima kasih Mbak Hening, Pak Putra, KLHK bersama-sama tahun lalu melakukan campaign terkait dengan Idul Adha tanpa plastik, ya. Baik, cepat saja Bapak Ibu sekalian, saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Putra maupun Mbak Hening bahwa di bulan Ramadan yang harusnya kita menahan diri dari makan dan minum, ternyata malahan volume sampahnya lebih banyak. Di Kota Surabaya, Pemkotnya sudah bikin statement kurang lebih naiknya 20% ini dari biasa, ya, dan ini mayoritas dari sampah sisa makanan. Fakta-fakta juga di Indonesia hampir semua TPA-nya itu udah over capacity. Padahal itu hanya untuk buang residu yang nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, sedangkan di Indonesia ini karena keterbatasan lahan juga, TPA sudah seperti gedung bertingkat, ya, udah saingan gitu. Dan
tahun 2022 katanya sempat juga longsor ya karena belumnya. Kita lapar mata ya ketika sedang berpuasa dan ketika buka ternyata perutnya nggak sebesar matanya gitu ya, nggak kepingin makan lagi dan sayangnya biasanya disimpan di kulkas tapi lalu besoknya terlupakan jadi dibuang. Dan kita masih ada COVID sehingga sampai saat ini juga pola konsumsi masyarakat Indonesia masih banyak kemasan plastiknya ya. Belanja online dari survei bertambah 64% dan juga belanja makanan minuman sebesar 47%. Nah, kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah juga rendah, bisa dibuktikan dengan banyak yang nggak mau bayar iuran sampah. Lalu juga BPS ini juga surveinya di tahun 2018, 72% masyarakat nggak peduli tentang sampah. Padahal itu semua orang pasti menghasilkan sampah. Dan kalau tidak dikelola akan berdampak negatif, lalu berpotensi pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemandangan buruk, dan juga akan meningkatkan suhu akibat peningkatan gas emisi rumah kaca. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami punya sistem database namanya SIPSN di KLHK. Mohon maaf saya nggak update yang per 2023 ya, tapi ini data dari 2020. Kalau lihat dari komposisi sampahnya, juara satunya itu memang dari sisa makanan, ada 27,7%. Diikuti dengan kayu, ranting, dan daun. Jadi kalau digabung organiknya itu sekitar 40-an% ya. Sedangkan juara berikutnya itu adalah sampah plastik sebesar 15,1%. Baru sesudah itu dari jenis sampahnya sampah kertas. Kalau dilihat dari sumber sampahnya, yang terbanyak ternyata dari rumah tangga, dari rumah kita Bapak Ibu sekalian. Baru yang kedua dari pusat perniagaan, yang ketiga dari pasar tradisional. Baru sesudah itu dari fasilitas publik, dari perkantoran, sekolah, dan sebagainya. Nah Bapak Ibu sekalian, dari komposisi sampah tadi ya, kalau dihitung dengan jumlah timbulan sampah nasional yang dihitung berdasarkan asumsi satu orang itu 0,7 kg sampah per hari, maka diperkirakan sebetulnya sampah plastik kita ada 9,9 juta ton, sampah kertas kita ada 7,7 juta ton. Kalau dijumlah sekitar 17 juta ton sampah plastik dan kertas. Sayangnya ini ditumpuk dan kalau sudah di TPA tentunya sudah sangat sulit untuk dipilah ya. Nah, padahal di Indonesia sekarang sudah semakin banyak industri daur ulang yang membutuhkan bahan baku plastik dan bahan baku kertas daur ulang. Di Eropa sekarang di EU, Uni Eropa, mereka mempersyaratkan produk plastik, produk kertas harus dari recycle content atau mereka butuh sekali bahan baku plastik dari sampah ataupun kertas karena ada kebutuhan untuk mereka memenuhi recycle content itu. Nah, Indonesia sebetulnya butuhnya 7,6 juta ton per tahun yang dibutuhkan oleh industri daur ulang kita di Indonesia. Sayangnya ini tidak bisa terpenuhi sehingga harus ada import dari luar negeri sebesar 3,47 juta ton per tahun. Padahal kita bisa lihat sebetulnya banyak sekali di Indonesia. Namun sayangnya itu masih dalam kondisi tercampur dan masuk ke TPA. Dan memang penggunaan sampah plastik dan kertas daur ulang kita masih rendah sebesar 46%. Nah, jadi di sini kuncinya adalah harusnya sampah bisa dipilah dari sumbernya. Bisa dari rumah, bisa dari kantor, bisa dari sekolah. Karena kalau sudah tercampur, harganya akan turun.
botol-botol plastik dari hotel yang masih bersih dibandingkan dengan botol plastik yang ada di tempat sampah, itu harganya akan berbeda. Oleh sebab itu perlu sekali edukasi kepada masyarakat, pengumpul sampah maupun personel-personel yang terlibat. Senang sekali pada pagi hari siang hari ini kita berkumpul. Saya kira ini bagian dari peran kita semua, apalagi LLHPB punya banyak sekali komunitasnya. Saya yakin sehabis pertemuan siang hari ini, teman-teman pengurus LLHPB bisa bantu mengedukasi masyarakat. Nah, jadi penting sekali meningkatkan angka pengumpulan atau collecting rate dengan cara pemilihan yang baik. Baik, nah ini mungkin hanya sekedar mengingatkan kalau kita punya undang-undang terkait pengelolaan sampah sudah lama sekali dari 2018, di situ disebutkan setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga wajib mengurangi, wajib menangani. Bagaimana cara menguranginya? Dengan membatasi timbulan sampah. Kalau bisa beli makanan yang tanpa kemasan plastik, mungkin mendingan lebih baik dengan kita pilih makanan yang misalnya dibungkus dengan daun pisang ya, lemper dan sebagainya. Lalu kita daur ulang sampah. Kalau terpaksa memang menghasilkan plastik, kita coba didaur ulang. Kalau bisa dimanfaatkan kembali, kita coba manfaatkan kembali. Kami di pemerintah dan juga pemerintah daerah punya kewajiban juga untuk mengelola sampah ini. Pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab. Kami punya Permen LHK 75 2018 yang menyampaikan bahwa setiap produsen harus mengurangi sampahnya 30% di tahun 2029. Caranya dengan apa? Diguna ulang, didaur ulang, atau mudah diuraikan dengan proses alam. Nah, masyarakat juga perlu dan harus mengurangi sampah dengan cara mengguna ulang, mendaur ulang, ataupun menggunakan bahan ataupun makanan yang mudah diurai oleh proses alam. Baik, peraturan kita sudah lengkap dari mulai upstream sampai downstream, baik dari mulai produsen sampai ke publik dan komunitas sampai ke pemerintah daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang sangat-sangat kami harapkan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan saya yakin pengurus LLHPB Aisyah dan juga mungkin pengurus DD Volunteer Dompet Duafa sudah melakukan ini di rumahnya. Jadi kalau bisa sampah organik, sampah makanan itu kita coba jadikan kompos ya. Ini bisa dikompos atau ada food digester untuk biogas. Biasanya ini harus yang skala besar ya. Mungkin di asrama, di pesantren. Lalu mungkin usaha dengan menggunakan maggot, dengan biopori, ekoenzim, pakan ternak, ataupun diserahkan ke PDU atau TPST 3R. Nah, untuk yang anorganik, biasanya saya sedekahkan bisa ke pemulung atau saya ada masjid di depan rumah yang mengumpulkan botol PET ya. Nanti biasanya ada kolektor yang mengambil dan memberi insentif uangnya kepada masjid. Nah, jadi bisa juga bisa disampaikan ke bank sampah ataupun gerakan sedekah sampah ataupun kepada petugas, atau nanti saya punya list diserahkan ke para sosialpreneur ya yang membantu yang juga mengelola sampah. Jadi kalau bisa hanya sisa-sisa saja yang kita buang ke TPA. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka HPSN 2021 yang diperingati setiap bulan Februari, kami waktu itu melaunching Kompos Day, Kompos Satu Negeri. Ini kami berusaha untuk supaya bisa mereduksi ataupun upaya penurunan emisi gas rumah kaca, di mana sampah organik itu memiliki komponen gas metan yang bisa meningkatkan emisi gas rumah kaca. Jadi kami setelah adanya Kompos Day, kami otomatis akan melaunchingkan program Bina Kompos untuk Negeri. Kami berharap ada gerakan-gerakan di masyarakat untuk melakukan composting ini.
Nah, tadi sudah saya singgung, kalau punya anorganik bisa juga diserahkan ke bank sampah. Jika Bapak Ibu menjadi nasabah bank sampah, nanti akan dikasih buku tabungan sehingga nanti sampah yang ada di rumah Bapak Ibu sekalian bisa mendapat manfaat ekonomi. Dan bank sampah bukan hanya memikirkan sisi ekonominya juga, tapi kita berusaha ini sebagai sarana edukasi, sarana sosial behavior change, perubahan perilaku di dalam pengelolaan sampah. Selain juga kita ingin sekali ada implementasi ekonomi sirkular atau sirkular ekonomi. Nah, ini ada beberapa contoh bank sampah yang pernah kami beri penghargaan. Jika Bapak Ibu sekalian ingin membuat bank sampah, perlu bantuan kami, bisa coba bisa menghubungi kami. Dan jika kebetulan ada di Jakarta, ini kami dapat database bank sampah di DKI yang terupdate sampai dengan Februari tahun lalu. Jadi silakan, ayo kita bantu seperti yang Mbak Hening tadi sampaikan, kita jaga bumi ini, sudah ada ayat-ayatnya di Quran dan juga di hadis, tidak ada lagi alasan, sepertinya kita sudah mulai harus hijrah, coba kita pilah dan setor sampah kita dalam keadaan bersih dan kering ke pihak-pihak yang bisa mengelolanya. Nah, tadi juga saya sampaikan ada socialpreneur atau startup ya yang membantu ataupun yang bisa mengelola sampah-sampah. Ini sekarang udah sekitar 200-an. Saya coba kami di KLHK coba sampaikan websitenya ada sekitar ini ada juga langganan-langganan saya yang biasa ngambil ke rumah. Baik. Nah, kalau tadi permintaan yang ditujukan kepada masyarakat, KLHK juga meminta produsen untuk bertanggung jawab atas kemasan ataupun barang yang dihasilkannya. Jadi ada mandatnya di Undang-Undang 18 2008, diturunkan di PP 81 tahun 2012, di situ disebutkan bahwa produsen wajib mengelola kemasan dan atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Produsen itu siapa? Pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang atau yang menggunakan kemasan yang berasal dari impor. Jadi barang-barang impor juga menjadi subjek atau target dari peraturan ini, ataupun yang menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Produsen ini wajib melakukan pembatasan timbulan sampah. Jadi misalnya seperti sekarang botol ada salah satu produk minuman yang kemasannya dirubah menjadi kemasan besar, tidak lagi menjadi pakai plastik untuk tulisannya, tapi dipakai dengan dengan emboss, lalu juga seperti Milo sekarang sedotannya bukan dari plastik tapi dari kertas, sedotan kertas. Selain itu juga pendaur ulangan kembali dan pemanfaatan kembali sampah. Dan mereka wajib menyusun rencana atau program pengurangan sampahnya secara bertahap selama 10 tahun. Ini semua diatur di dalam Permen LHK 75/2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Dan ini ternyata sejalan dengan komitmen global di mana di dunia sekarang sedang diatur terkait dengan pengelolaan sampah plastik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam permen tersebut ada 3 produsen yang kami coba targetkan. Pertama, produsen makanan minuman yang terkait di manufaktur ya, juga customer good, lalu juga kosmetik dan personal care. Untuk yang retail, toko modern, pusat perbelanjaan, pasar rakyat, kita coba juga mintakan. Sekarang di DKI telah punya peraturan gubernur yang membatasi kantong plastik sekali pakai, sehingga di DKI sekarang ini terus-menerus disosialisasikan untuk retail tidak menggunakan plastik sekali pakai ya. Lalu juga jasa makanan minuman kita coba minta untuk tidak lagi menggunakan plastik seperti itu. Dan sebetulnya memang bukan plastik saja yang diatur, tapi plastik, aluminium, kertas, dan kaca. Nanti juga kita minta pengurangannya seperti misalnya di retail kantong plastik sekali pakai yang berbahan plastik PE sudah tidak digunakan lagi, styrofoam tidak digunakan lagi.
Dan kita minta ini di akhir tahun 2029 atau 10 tahun setelah diterbitkannya permen ini, produsen mengurangi 30% sampahnya. Dan Bapak Ibu sekalian, Februari tahun lalu, mohon maaf ini harusnya 2020 bukan 2002, UN atau PBB mengeluarkan resolusi 514 yaitu menghentikan polusi plastik antara lain mereka meminta adanya full life kondisi